Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Indah Rasmadanis. Di sini kakak ingin mendongeng dengan judul Kisah si Doni, Anak yang Malang. Yuk, langsung kita simak aja ceritanya. Hanya makan, tidur, dan bermain. Kedua orang tua Doni tidak pernah memarahinya dan melarangnya, sebab mereka adalah orang kaya di desa Kemuning. Apa saja kemauan Doni selalu dituruti oleh ayah dan ibunya. Suatu ketika, Doni ingin pergi memancing. Setelah sampai di pinggir sungai, ia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang membawa 5 kotak yang sangat berat. Dan kakek itu menghampiri Doni dan berkata, "Hai nak, maukah kau membantu kakek membawa kotak-kotak ini ke rumah kakek?" Tanyanya pada Doni. Doni pun berpura-pura tidak mendengar perkataan kakek tersebut. Ia sedang asyik memberi umpan pada pancingnya itu. "Nak, aku akan memberimu salah satu kotak ini. Silakan pilih," ucap kakek dengan lembut. Doni masih saja berpura-pura tidak mendengar kakek itu. Tadi minta tolong, sekarang malah mau memberi kotak. Paling juga isinya cuma sampah," ucap Doni dengan raut wajah yang kesal. "Anak muda, kotakku yang berwarna hijau berisi bibit tanaman segala musim. Yang kotak berwarna merah berisi obat-obatan untuk segala macam penyakit. Kotak yang berwarna putih berisi macam-macam pakaian sutra pilihan. Jika dijual, pakaian itu harganya sangat mahal sekali," kata sang kakek kepada Doni. "Untuk kotak yang berwarna hitam berisi aneka macam resep makanan yang sangat enak. Dan buat kotak yang terakhir, yang berwarna coklat berisi emas permata. Nah, pilihlah salah satu, nak," lanjutnya ucap kakek itu kepada Doni. "Ah, baiklah," kata Doni dengan bersemangat. "Aku pilih kotak yang berwarna coklat saja deh," ucap Doni kepada kakek. "Apakah kau yakin dengan kotak itu bisa memberimu keberuntungan?" ucap kakek kepada Doni. "Aku sangat yakin. Sudah, berikan kotak berwarna coklat itu kepadaku. Jangan banyak tanya. Aku sudah tak sabar untuk membawanya pulang," omel Doni kepada sang kakek. Sang kakek pun menyerahkan kotak berwarna coklat itu kepada Doni. Doni langsung membawa pergi kotak itu tanpa berterima kasih sepatah kata pun. Setelah agak jauh dari si kakek tersebut, ia pun langsung membuka kotak itu. Betapa gembiranya Doni saat melihat benar ada emas di dalam kotak berwarna coklat itu. Doni lalu melanjutkan perjalanan pulangnya. Ketika sampai di sebuah bukit, ia bertemu dengan seorang pengemis. "Tuan, kasihanilah saya. Saya lapar, Tuan. Berilah saya sedikit uang untuk membeli makanan, Tuan," pinta si pengemis itu sambil mengikuti langkah Doni. Doni membalikkan badan dengan matanya yang melotot. "Diam! Jangan ikuti aku lagi," ucap Doni dengan nada membentak kepada pengemis tersebut. Si pengemis itu pun berhenti mengikuti Doni. Wajahnya nampak sedih. Doni benar-benar kesal karena ia masih terganggu oleh pengemis itu. Sesampainya di pinggir jalan, ia berhenti. Doni berhenti sejenak karena ia mau beristirahat sebentar sambil memastikan kotak yang berwarna coklat tadi masih ada emas permatanya atau tidak. Tanpa sengaja, ia mendengar dari percakapan 3 orang yang berjalan dari arah depan. "Pokoknya, kalau kita sampai ketemu sama orang kaya, kita ambil semua perhiasan mereka," kata salah satu orang tersebut. "Betul, Kak. Dan juga kita harus membunuh mereka agar tidak menyebar berita tentang kita, Kak," timpal teman yang satunya lagi. Doni kaget dan ia cepat-cepat bersembunyi di tempat yang aman. Setelah 2 orang itu udah jauh, Doni langsung bergegas keluar dari persembunyiannya. Lalu ia meneruskan perjalanan dengan tergesa-gesa. Baru kali ini Doni merasa sangat ketakutan. Mungkin jika tidak membawa kotak berisi emas itu, tentu saja ia tidak akan ketakutan ini. Sampailah Doni di tepi kali. Doni tinggal menyeberanginya dan bisa segera tiba di rumahnya.
Di tempat penyeberangan terlihat sangat sepi. Tidak ada penyeberangan lain kecuali 2 orang penarik yang berada di dalam perahu getek. "Abang, sepi banget ya hari ini. Seperti tak biasanya, Bang," kata yang bertubuh kecil. "Iya nih, sampai saat ini belum ada satupun orang yang menyeberangi dengan perahu getek kita. Nanti jika ada orang kaya yang menyeberangi kali ini dengan getek kita, akan kuceburkan orang itu ke kali. Setelah itu akan kuambil semua perhiasan mereka," kata orang yang kedua itu. Tawa riang 2 orang itu membuat Doni jadi takut sama mereka. Doni pun mengurungkan niatnya untuk menyeberangi kali. Dan ia berpikir untuk ingin mengambil jalan pintas saja. Ia berpikir untuk menyeberangi kali dengan berenang. Karena Doni cukup pandai dalam berenang, sehingga ia terlintas dalam pikirannya untuk berenang. Akhirnya, Doni berenang untuk melewati kali. Tepat di tengah kali, tiba-tiba Doni melihat ada seekor buaya yang menghampiri dia. Seketika, tubuh Doni menggigil ketakutan melihat seekor buaya itu. Doni sudah sangat panik karena seekor buaya sudah mendekati dirinya. Tak banyak pikir lagi, akhirnya Doni melempar kotak yang berisi emas tersebut ketika buaya itu sedang membuka mulutnya lebar-lebar. Si buaya itu kesulitan mengunyah kotak yang berisi emas tersebut. Doni merasa buaya tersebut tengah lengah. Ia bergegas berenang ke tepian secepatnya. Saat itu Doni baru menyadari sesuatu, bahwa emas mata itu tidak mendatangkan keberuntungan untuknya, tetapi justru mendatangkan bahaya baginya yang hampir saja merenggut nyawanya. Maka sejak saat itu Doni pun menjadi anak yang rajin dan bijaksana.